الله 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 ثبت وانصر أهل جمعية نهضة لإعلاء كلمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang bagaimana NU itu dilahirkan, sebelum NU lahir sampai nanti NU menjadi besar seperti sekarang ini. Dan di tengah-tengah kita ini adalah beliau Gus Salahuddin Azmi, salah satu cucu daripada pembuat lambang NU. Beliau adalah Al-Maghfurlah Kiai Haji Ridwan Abdullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah beliau. Nanti beliaunya ini akan banyak bercerita tentang bagaimana sejarah NU dari sebelum lahir sampai NU menjadi besar seperti sekarang ini. Baik, Gus, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya Sudah lama tidak ketemu ini, Gus. yang penting sehat sekarang ya. Alhamdulillah, yang penting sehat. Itu paling penting Itu paling penting. Bendungannya mawon. Gus, kami berdua ini punya keinginan yang sama. Selaku orang yang dilahirkan dan dibesarkan dari orang tua dan lingkungan NU, tentunya kami, khususnya saya pribadi, ingin tahu betul bagaimana sejarah NU, lahirnya NU itu bagaimana sejak sebelum NU lahir dan sampai NU menjadi besar seperti sekarang ini. Karena memang kenapa sejarah itu penting? Karena seperti sering kita ketahui bahwa kata para ustadz itu Al-Quran itu lebih banyak cerita yang isinya daripada yang lain. Kenapa? Karena memang itu untuk tujuan memantapkan hati kita. Dalam hal ini kita memantapkan ke-NU-an kita. Oke. Oleh karenanya jenengan kami minta untuk mengisahkan, bercerita bagaimana NU sebelum lahir itu sampai sekarang. Oke, monggo. Gini Ustaz ya. Nuwun sewu sebelumnya. Ini jangan dianggap sebagai sejarah NU yang paling benar. Oke. Bukan. Karena sejarah NU itu banyak versi. Ada versinya Mbah Hasim, ada riwayatnya sendiri. Versinya Mbah Wahab ada riwayatnya sendiri. Versinya Mbah Bisri ada riwayatnya. Versinya Mbah Maksum Lasem ada riwayatnya sendiri. Nah itu semuanya kalau menurut saya itu semuanya benar. Semuanya benar. Semuanya benar. Dan itu tidak perlu diperdebatkan. Dan Penting ya. tidak penting, tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu dicari mana yang paling benar. Nah, ketepatan saya membawa versi dari Kiai Ridwan Abdullah yang itu sang pencipta lambang NU. Nahdlatul Ulama itu. Jadi versi Kiai Ridwan itu kayak begini, versi Mbah Hasim kayak begini, versi itu semuanya benar. Semuanya benar. Tidak usah dipertanyakan, tidak usah dibantah, tidak usah di. Karena ya itu tadi mereka punya riwayat masing-masing. Dalam rangka mendirikan Nahdlatul Ulama ini mereka punya riwayat masing-masing. Jadi tidak harus sama satu gitu, tidak. Terus tidak perlu diperdebatkan ini yang paling benar, ini yang paling enggak. Enggak. Jadi itu semuanya benar. Jadi kalau seumpama hadis itu mutawatir lah itu. Yang penting selama yang menjelaskan, yang menceritakan ini Punya sanad nasabnya jelas. Jelas nih. Ini yang penting di sini loh, Gus. Oke. Karena memang Gus Udin ini sangat nasabnya jelas sekali dan begitu menurut paham saya pelaku sejarah beliaunya ini. Dan kebetulan juga di Surabaya lah tempatnya. Di dalamnya beliau NU itu lahir. Gimana? Begini Ustaz. Saya mohon maaf ya, nanti bahasanya campuran aja ya. Nggih. Biar enak. Karena beberapa dialog dari para masyayikh, para kiai dulu itu kalau dipakai bahasa Indonesia kurang pas.
Iya. Karena beliaunya dialognya pakai bahasa Jawa. Pakai bahasa Jawa. Lebih otentik lagi nih. Jadi ya itu, kalau NU ini tidak bisa lepas dari 4 ulama besar. Iya. Di Kiai Hasim, Kiai Wahab, Kiai Ridwan, dan Kiai Mas Alwi. Sebagai yang ada di catatan sejarah itu, kalau Kiai Hasim ini adalah boleh dikatakan sebagai founding father setelah Syekhona Khalil. Karena ketika Nahdlatul Ulama berdiri, beliaunya Syekhona Khalil sudah wafat. Nggih. Kan begitu. Dan ini diamanatkan ke Mbah Yai Hasim. Dan itu pun juga ndak cuman sekedar, kalau saya melihat ya dari riwayat sejarah yang disampaikan abah saya ke saya itu, Mbah Khalil itu ndak cuman sekedar menyerahkan, mengamanatkan gini saja. Ini masih dites dulu orang yang mau Diamanai. sampai ada riwayat kan, sampai Mbah Khalil setiap hari ini, bulan ini, beliaunya ke Tebuireng untuk ngaji bab masalah hadis ke Mbah Hasim. itu iya, ini kan santrinya kan? Iya. Ini Mbah kan Hasim santrinya. santrinya. Mbah Hasim ini santrinya, Mbah Khalil sampai ngaji ke santrinya. Tapi tujuannya bukan untuk tolabul ilmi Kalau sebenarnya. dalam tanda kutip, orang awam kan, waduh luar biasa Mbah Hasim itu sampai Mbah Khalil. Tapi kalau saya melihatnya bukan di situ. Ini dalam rangka penyerahan tongkat ini tadi, estafet. Sampai sak piro sih wong sing tak serai jingko. Jadi beliaunya harus tahu langsung. Karena ini amanah besar. Karena ini amanat besar. Bukan kalau katanya anak-anak sekarang itu kan apa, bukan kaleng-kaleng ini. ini bukan organisasi kaleng-kaleng ini. Kaleng-kaleng. Kan gitu. Allah. Jadi ini mau diamanati sampai dibegitukan. Nah, tidak bisa lepas dari 4 orang, 5 orang plus Mbah Khalil, karena Mbah Khalil pada saat berdirinya Nahdlatul Ulama itu beliau sudah wafat. Selisih 1 tahun. Sebelum berdiri. Mbah Khalil wafat tahun 25, Nahdlatul Ulama berdiri tahun 6 tahun 6 itu. Jadi tidak bisa lepas dari Mbah Hasim, beliau sebagai founding father, Mbah Wahab sebagai penggerak yang dilempar ke sana ke sini, itu Mbah Wahab. Karena memang beliau mempunyai keahlian diplomasi yang luar biasa, Mbah Wahab ini. Jadi kalau ngapunten ya, kalau istilahnya Diplomat. abah saya itu, Mbah Wahab iki kiai sing autis. Paham sampean autis? Oh iya. Autis itu kan anak kecil yang Nggak bisa menang. Ada, jangan Mbah itu juga begitu. Ada saja yang dianukan lah. Hampir kalau saya boleh mempresentasikan, persentase ya. Seluruh ide-ide yang keluar di Nahdlatul Ulama pada saat itu hampir 75% itu dari bawah. Dari ide-idenya bawah. Ya itu kalau katanya abah saya, bawah itu kiai sing autis. Gak iso menang. Ono ae gagasan-gagasan itu. Ada aja yang disampaikan. Dan itu selalu logika. Rasional yang dianukan Mbah Wahab itu. Orangnya kecil kalau katanya Mbah Wahab. Memang Mbah Wahab itu orangnya kecil. Posturnya kecil. Tapi apa karena saking gara-gara kecil itu jadi bisa kayak begitu? Karena jarak antara otak dengan kaki ini dekat. Beda dengan orang yang tinggi. Otaknya jenius A, kakinya juga sudah A. Otaknya B, kakinya B. Jadi koneksinya tidak terlalu lama. Orangnya tinggi kan lama anunya itu. Apa karena itulah ini Mbah Wahab sebagai penggerak. Jadi memang beliau berhak, makanya di makam beliau itu kan di depan itu kan dituliskan makam penggerak Nahdlatul Ulama. Jadi di makamnya Mbah Wahab itu
Injeksinya beliau. Iya. Terus yang satunya lagi Kiai Ridwan, Mbah Ridwan. Mbah Ridwan ini memang apa ya? Tuan rumah. Ya di samping tuan rumah, beliau juga yang menciptakan lambang Nahdlatul Ulama. Itu pun juga ndak cuman sekedar iso gawe ngono ae. Kan begitu. Karena memang beliau punya keahlian di bidang Seni ya. seni lukis itu. Beliau punya keahlian di bidang seni lukis itu. Terus yang satunya lagi Kiai Mas Alwi bin Abdul Aziz. Ini salah satu, cuman sayangnya Kiai Mas Alwi ini tidak punya turun, tidak punya keturunan. Jadi kalau saya sendiri sangat-sangat terbatas tentang sejarahnya. Yang makamnya di Rangkah Surabaya itu. Makamnya di Rangka itu. Itu Kiai Mas Alwi yang memberi nama Nahdlatul Ulama. Itu pun juga begitu, memberi nama itu pun luar biasa prosesnya itu. Bahkan kalau saya menyerap cerita yang dari abah saya itu, boleh dikatakan ketika Nahdlatul Ulama ini berdiri, termasuk di antara oleh-olehnya Kiai Mas Alwi ketika ke Belanda pada saat itu. Belanda dan Prancis. Dalam rangka apa nih? Dalam rangka Renans. Oh, zaman Renan. Nanti akan saya jelaskan. Karena berurutan. Nggih. Mutawatir tadi itu Gus. Mungkin mungkin bisa dijelaskan Gus tentang Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Tujar. Lah ya itu nanti Termasuk- makanya. Iya. Nahdlatul Ulama ini begini, Nahdlatul Ulama itu berdiri kalau dilihat dari tahunnya itu diawali ketika Mbah Wahab pulang dari Mekah, yaitu tahun 1912. Beliau pulang yang paling terakhir di antara teman-teman yang lain yang pada saat itu sama-sama berangkat ke Mekah. Perlu diketahui bahwa yang namanya Mbah Wahab, Mbah Ridwan sama Mbah Mas Alwi ini sama-sama ketemu di Demangan. Jadi sama-sama nyantri di Mbah Khalil. Saya undang Sama-sama nyantri di sana. Jadi ketemunya itu di Demangan. Dari Demangan beliaunya terus ke Siwalan Panji Buduran. Memang diutus Mbah Khalil kayak begitu. Jadi setiap santrinya yang dari Demangan itu disuruh ke Siwalan Panji Buduran. Engko wisudane ngene Siwalan Panji. Istilahnya itu begitu. Ke Kiai Khozin Siwalan Panji lah. Dari situ beliau ke Timur Tengah. ke Mekah. Mbah Wahab Timur Tengah. Mbah Hasyim kan juga kayak begitu. Nggih. Mbah Hasyim kan juga kayak begitu dari ke Timur Tengah. Nah ini berangkat ke Timur Tengah semua. Yang paling akhir itu Mbah Wahab. Pulangnya. Yang paling akhir setelah temannya yang dua ini sudah balik ke sini, itu Mbah Wahab paling akhir tahun 1912. Itu tahun-tahun itu di Indonesia, masih belum Indonesia itu namanya ya, belum ada Indonesia itu, India Belanda. masih India Belanda. Ya anggaplah di Indonesia lah, Gus. Biar enggak terlalu banyak anuan. Di Indonesia pada saat itu terkenal dengan istilah zaman pergerakan nasional. Pergerakan nasional. Yang mana ada Budi Utomo, ada Cokro Aminoto, Kartosuwiryo, ya termasuk Soekarno, Dr. Sutomo, Dr. Soekarno dan lain sebagainya. termasuk Muso juga. Lah itu semua ada di Surabaya pergerakannya. Ada di Surabaya. Nah, pada zaman-zaman itu yang namanya Kiai Ridwan sama Kiai Mas Alwi ini sudah menjadi teman-teman mereka, teman diskusi bagaimana untuk segera mencapai Indonesia ini merdeka, itu bagaimana merumuskan, sudah bergabung dalam perkumpulan pemuda dengan beliau-beliau itu, termasuk dengan Soekarno segala, yaitu perkumpulan pemuda Bumi Putra. Bumi Putra. Itu sudah masuk di situ.
Jadi hampir sering sudah ketemu diskusi. Lah, tempatnya ya di wilayah seputaran pusat sini tengah. Bubutan, Iya, Kertopaten. Bubutan, Penele, Penele. Pelampitan. Kan itu kan. Nggih. Jadi Kiai Ridwan itu di Bubutan, Soekarno di Penele. Soekarno di Penele. Terus Cokro Aminoto juga, Soekarno di Pelampitan, Cokro Aminoto di Penele. Jadi teman diskusi Dr. Sutomo di kan gitu. Nggih. Teman diskusi. Tahun 1912 Mbak Wahab pulang Dari Arab. dari Arab ke Indonesia. Ndeleki kanca-kanca niki mau sing meneh pondok. Nggih. Yang sama-sama dari pondok, sama-sama ketika di Timur Tengah. Ketemulah di sini. Kampung. Akhirnya beliaunya juga masuk, ditarik masuk di perkumpulan itu. Bumi Putra tadi. Bumi Putra itu tadi tambah rame istilahnya. Ada warna baru. Ada warna baru dari Mbak Wahab. Tapi juga begitu. Ya karena autisnya Mbak Wahab ini. Ya itu. Sudah berjalan lah seperti apa adanya itu. Beliau mengusulkan kepada teman-temannya ini. Ke Kiai Ridwan, Kiai Mas Alwi, terus ke Kiai Mas Mansur. Kiai Mas Mansur yang di Muhammadiyah itu akhirnya. Nggih. Itu ngomongnya Mbak Wahab begini kalau katanya ceritanya Abah saya. Lah iya. Sing gawe sekolahan iki lho kok wong nasionalis kabeh sih. Memang pada saat itu beliau-beliau ini gencar-gencarnya bikin sekolahan. Dr. Stomo ada sekolahannya. Cokro Aminoto ada sekolahannya. Kan gitu. Nggih. Bikin sekolahan. Lah ya sing gawe sekolahan iki lho kok wong nasionalis kabeh sih. Apa dipikir santri gak iso gawe sekolahan ngono lah. Lho Mbak Wahab itu begitu. Dan akhirnya Iya. muncul Nahdlatul Wathon. Ayo Kang Duan, gawe sekolahan. Oh, Mbak Yeni Wahab manggil Ya, Kiai Ridwan kadang dengan Kang. manggilnya itu Kang, kadang itu manggilnya Yai, kadang pokoknya ya yes ngomong santri memang. Dan- Sama-sama pemuda nih. Dan pada saat itu usia beliau itu masih sangat-sangat muda. 30-an ini. Ketika mendirikan Nahdlatul Ulama itu tahun 26 itu dari 3 orang ini ya, Nggih. Kiai Wahab, Kiai Ridwan, Kiai Mas Ali. Iya. Itu yang paling sepuh Kiai Ridwan. Kiai Ridwan umur 40 pada saat itu. 40. Mbak Wahab umur 37. 37. Mbak Mas Alwi umur 35. Jadi luar biasa. Masih muda, masih mobil-mobilnya memang. Kuat-kuatnya Gas-gasnya itu ya. berpikir, Oh, iya. kuat-kuatnya otak, kuat-kuatnya dengkul. Itu. Jadi- Termasuk kuat bahannya. Jadi kita pinter-pinter. iya, jadi kita begini, kita harus membenarkan persepsi dulu Hmm. bahwa Nahdlatul Ulama ini bukan organisasi yang didirikan oleh kiai-kiai sepuh. Sementara persepsi kita kan kalau kita berbicara masalah masyayikh Nahdlatul Ulama, ya sudah yang ada di foto itu kan. Panjenengan berdua ini kan ekspresinya akan ke sana. Nggih. Bahwa NU ini sing diarani masyayikh karena yang ada fotonya sekarang kan itu. Nggih. Sudah wajah-wajah sepuh. nggih. Coba jenengan bayangkan pada saat itu modelnya kayak begitu nggak akan mendirikan Nahdlatul Ulama sudah. Sudah bingung dengan boyoknya masing-masing sudah. Bingung kali santri ini banyak juga. Kan gitu. Itu kiai-kiai muda semua, bahkan insya Allah kalau tidak salah Mbah Hasim pada saat itu belum 60 usianya. Belum 60 tahun. Tapi di antara kiai-kiai yang lain memang Beliau senior. beliau senior. Senior dalam segalanya. Dalam ya. segalanya, dari segi usia, dari segi keilmuan juga senior. Lah itu setelah Mbah Wahab pulang punya ide untuk mendirikan sekolahan. Ayo ngedekno sekolahan ae. Sing digawe ngedekno sekolahan iku lho apa? Modelnya. Katanya Kiai Ridwan itu gitu. Apa? Iya wong nasionalis, sugih-sugih. Ana sing bandani, lah awak dhewe sapa sing bandani? Wis ta lah ayo coba dianu.
termasuk dengan Kiai Mas Mansur itu. Akhirnya ya nemu jalan juga. Kiai Ridwan ngomong ke salah satu, ya boleh dikatakan teman lah, ya teman, ya tetangga pada saat itu, yang namanya Ki Abdul Qohar. Nggak ada di buku itu, nggak ada. Ki Abdul Qohar itu nggak ada. Nggak ada juga. Padahal juga punya peran penting Ki beliau. Abdul Qohar ini nggak ada. Padahal Ki Abdul Qohar ini sing bandani ketika mendirikan Nahdlatul Ulama, dan sing bandani kiai-kiai ditekakno nang nggone itu Ki Abdul Qohar semua. Beliau tinggalnya di mana ya? Kawatan. Oh, Kawatan Surabaya. Ya. Beliau usahanya pada saat itu adalah importir sutra. Zaman itu Zaman misalnya. itu. Miliarder sekarang. Zaman kolonial. Iya. Dan itu dipasarkan untuk wilayah Indonesia bagian timur. Jadi beliau menguasai arena pasarnya ini loh, untuk Indonesia Timur. Indonesia bagian timur. Itu kalau katanya abah saya dulu, kalau berangkat haji itu enggak cuma satu keluarga, sak kampung lu dijak kabeh. Allah. Sak kampung dijak kabeh nyewa kapal, punya rumah di sana. Nyalter lah tuh gitu, gampangnya. Masa sekarang nyalter bis gitu ya, atau mungkin nyalter pesawat gitu. Sewa kapal di Mekah, punya rumah. Punya rumah, tinggal nempati saja. Iya. Jadi satu kampung kalau berangkat haji. Dan beliau ini jarang sebenarnya, sepertinya disebut di dalam Buku-buku sejarah. Buku-buku Iya, sejarah iya, tentang Ki NU. Abdul Qohar. Padahal termasuk penting juga. Bukan penting, sangat penting beliaunya ini. Ya, karena modal utamanya. Karena yang nganu finansialnya kan beliau. Iya. Sampai terbentuknya Nahdlatul Ulama. Sampai terbentuknya. Lah, Nahdlatul Ulama juga itu, beliau diajak ngomong sama Kiai Ridwan. Lah, beliau sama Kiai Ridwan ini apapun yang diminta, apapun yang diinginkan, katanya orang Surabaya, sing dikarepi, sing dikarepno Kiai Ridwan, beliau selalu mengamini. Nah, sekarang makamnya Ki Haji Qohar itu di mana, Mas? Di makam tembok, Oh, di Tembok. di makam tembok ada. Oh, berarti nggak jauh sama Mbak Yai Ridwan? Insya Allah ndak jauh, kalau dari Kiai Ridwan agak ke tengah. Insya Allah ndak jauh dari Ki Abdul Aubed dan siapa? Ya, Ki Abdul Aubed, Di blok F juga, Mas. Nggak tahu itu, saya sendiri nggak hafal bloknya itu, nggak hafal saya. Iya kayaknya di blok F juga. Karena nggak pernah jadi RT di sana. Makanya beliau Entah sebenarnya kan dekat dengan rumah saya gitu, Mas. Oh, gitu. Sebelahnya tembok, makam tembok, rumah saya. Rumah istri, bukan rumah saya. Itu saya nggak tahu, kalau bloknya itu saya nggak paham. Kan ada tulisannya di makam itu, ada blok F, ada blok C, blok D. Saya nggak pernah kenalan sama RT-nya. terus berikut. Lah niku Ki Abdul Qohar dijak ngomong. Ki Abdul Qohar niki kanca-kanca ngeten kepingin damel sekolah. Loh, saya monggo. Cuman nggih terus terang. Nopo sing digawe sekolah bangunan gak duwe. Griya kula sing kawatan sampean mangkin. Allah, berarti Nahdlatul Wathon sendiri pertama kali didirikan di Kawatan. Di Kawatan sampai sekarang masih ada bangunannya, tulisannya masih jelas. Wakaf Nahdlatul Wathon 1914. Itu rumahnya Ki Abdul Qohar. Dipasrahkan ke. Dan mengenai lagu Nahdlatul Wathon sendiri, Itu beda. Itu setelah Nahdlatul Wathon ini berdiri resmi dan punya murid, itu baru Mbah Wahab membuat syair untuk murid-murid Nahdlatul Wathon. Ya Ahlal Wathon itu atau Subhanul Wathon. Mbah Wahab nulis itu. Yang pentingnya, jadi murid-murid itu diantara alumni Nahdlatul Wathon itu kan Ki Abdul Aubed itu kan juga alumni Nahdlatul Wathon. Banyak kiai-kiai yang lain yang akhirnya jadi pengurus Nahdlatul Ulama di era-era zaman berdirinya Nahdlatul sampai pertengahan itu banyak yang alumni dari Nahdlatul Wathon. Menurut cerita ada yang
pernah menyampaikan bahwa menyanyikan lagu Subhanul Waton itu sebelum masuk kelas gitu. Tiap pagi. Tiap pagi. Jadi tiap pagi mau masuk kelas itu dibariskan dulu, ada halamannya kan itu. Bariskan dulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa itu terus Rabbi srohli sodri wa ya 3 kali. Setelah itu ya lal waton ya lal waton ya lal waton itu. Jadi Dan itu syairnya panjang, nun sewu, panjang, aslinya panjang. Tidak seperti yang sekarang. Itu dipotong. Itu yang kalau tidak salah itu yang menyempurnakan syairnya itu Al-Mahfurlah Mbak Maimun Zubair. Yang sekarang, Ya. Yang sekarang itu. yang singkat itu guys. Ya, aslinya itu panjang. Dan itu penuh dengan heroisme. doktrin, Iya. doktrinisasi. Doktrin untuk cinta tanah air, jadi hubbul waton minal iman itu dimasukkan di situ semua. Nah, setelah mendirikan ini ternyata antusias dari masyarakat ini luar biasa. Ono kiai kok ngedekno sekolahan umum. Nah, ini hal baru di era itu. Kalau kiai mendirikan pondok pesantren itu sudah bukan hal baru. Itu sudah biasa. Dan nggak mudah juga di masa kolonial Belanda. Iya. Dan itu SR kalau istilahnya Dulu SR, SD, Sekolah rakyat. SD itu SR sekolah rakyat. Itu antusiasme masyarakat luar biasa. Muridnya tidak cuma dari Surabaya saja, dari Malang, dari Madura, dari Mojokerto, Lamongan. Jenjang SD. pendidikannya berapa lama itu? 3 tahun. 3 tahun untuk SR ini. 3 tahun. Terus Nah. selanjutnya Setelah ini berdiri, sebelum mendirikan Taswirul Afkar. belum. Ini kemana? Lulusan dari SR ini, Nahdlatul Wathon ini, Alumninya mau di jenjang berikutnya kemana? Akhirnya beliau membuat lagi tahun 1918 itu yang namanya Taswirul Afkar. Ditaruh di wilayah daerah Kertopaten itu. Iya. Bangunan yang sekarang itu murni, Mas? Oh bukan, dunia dalam kampung. Di dalam kampung, di rumahnya Kiai Hasan Ahzab atau Dahlan Ahzab atau iya, itu di situ. Termasuk pendiri MIAI kan itu waktu itu. Ya. Jadi ditaruh di situ sampai akhirnya banyak terus tidak keluar itu. Yang sekarang ada itu. Ya. Nah, ketika mendirikan Nahdlatul Wathon itu kan ada yang syair ya halal waton itu. Iya. Lah, gara-gara syair itu kalau katanya abah saya, gara-gara syair itu londo kobongan jenggot. Kebakaran jenggot. Ya karena ada doktrinisasi. Ya karena ada doktrin cinta tanah air itu. Lah ini sejak SD sudah dianui hubbul waton minal iman ini kan lulusnya ini kan nanti akan jadi ekstremis yang akan melawan Yang akan melawan Belanda. Belanda lagi kan gitu. Akan banyak nanti musuh-musuh kita namanya. Eksistensi Belanda di Indonesia. Dan yang akan bisa terancam. menerjemahkan lagu Ya Halal Waton itu tidak lain adalah Seno Bogronya. Orang Belanda juga. Orang Belanda yang ahli tafsir, hafal Quran, ahli hadis. Itu yang bisa akhirnya mereka membuat istilahnya gerakan baru lagi pada saat itu. Pembaruan. Yang namanya renans itu. Pembaruan Islam. Pembaharuan Islam itu. Nah di situ gejolak kiai ya. Ketika mendirikan Nahdlatul Wathon, Kiai Mas Mansur sebagai kepala sekolah. Kiai Wahab, Kiai Ridwan, Kiai Mas Alwi adalah guru-guru yang ada di situ. Kiai Mas Mansur sebagai kepala sekolah. Karena memang beliau adalah seorang yang alim dan lagi ganteng, tampan orangnya. Bahkan Punya nilai jual. bahkan punya istilahnya itu punya fans tersendiri lah di wilayah Makanya di wilayah Kawatan, Bubutan,
penele itu banyak yang namanya Mansur pada saat itu. Nggih, nggih. Muga-muga iso Tafaul Iya. itu. Malah kita sekarang tafaul. muga-muga iso kaya ya Mas Mansur. Gantengnya. Ganteng, alim, soge, pintere, wis luar biasa sudah. Itu sebagai kepala sekolah. Jadi kita tidak boleh menghapus itu. Oh, nggih, nggih. Walaupun beliaunya akhirnya Nantinya Di sebelah iya, gitu. ke tetangga sebelah, tapi beliau adalah pendiri Nahdlatul Wathon. Pendiri Nahdlatul Wathon itu 4 orang, Kiai Mas Mansur, Kiai Wahab, Kiai Ridwan, Kiai Mas Alwi. Ki Mas Mansur dan Mas Alwi kan saudara ini. Kiai Mas Mansur sama Kiai Mas Alwi ini sepupu. sepupu atau keponakannya? Sepupu. Sepupu. Kiai Mas Mansur sama Kiai Mas Alwi. Iya. Nah, ini sama-sama di Nahdlatul Wathon. Luar biasa sampai Belanda membuat yang namanya gerakan Renans, itu pembaharuan Islam. Gejolak pada saat itu, terutama kiai-kiai sepuh. Bukannya Renans itu dihembuskan dari Eropa secara langsung? Iya, tapi awalnya itu kalau menurut abah saya ya dari ini. Oh, masih dinasti Utsmaniyah? Iya, ya dari ini Renans itu dibawa. Akhirnya kacau kan? Nggih. Dalam artian secara fikros, secara pemikiran kok ono anyar. Kan gitu. Nah, ini kiai-kiai sepuh yang pada saat itu sudah tenang, situasinya tidak ada amuan sesuai dengan kena itu bingung lagi. Kacau sempat bergejolak sampai akhirnya yang namanya Kiai Mas Mansur ini pamit kepada kiai-kiai sepuh. Berangkat ke Mesir? Enggak, ya pokoknya pamit ingin mencari Renans. Sumbernya. Iya, apa Renans itu? Ma huwa Renans, wa ma adraka ma Renans. Itu pamit memang. Jadi beliau sebagai kepala sekolah meletakkan jabatan pamit untuk opo si Renan iki sak temene. Beliau ke Mesir. Nah, di sini Untuk Mesir. memahami Renans. Iya, ketemu Muhammad Abduh. Lah ternyata sepupunya Kiai Mas Alwi pada saat itu begitu Kiai Mas Mansur ini berangkat ke Mesir, beliau diangkat sebagai kepala sekolah di Nahdlatul Wathon, sudah menggantikan Kiai Mas Mansur yang ke Mesir. Lah, ndak taunya beliau ini juga punya keinginan mencari Renans itu kayak apa. Viral banget pada saat itu. Iya, memang Booming ya. gejolak betul, iya. Memang gejolak betul. Pembaharuan Islam ini kayak apa? Kan begitu. Nah, tapi ya mohon maaf, Kiai Mas Alwi tidak secara ekonomi tidak sekaya Ya Mas Mansur. Kiai Mas Mansur yang bisa langsung berangkat. Lagi gak iso. Lagi aku nek model kaya Dek Sur ngono Mas Mansur. Akhirnya secara diam-diam dan lagi kalau dia pamit ke kiai-kiai gak akan disetujui Karena posisinya adalah karena posisi kepala sekolah kan begitu. penggantinya Ki Mas Kiai Mansur. Mas Mansur. Jadi secara diam-diam tanpa sepengetahuan siapapun beliau berangkat, tapi tidak ke Mesir, ke Belanda. Ke Belanda. Berangkatnya ke Belanda ini ikut kapal dagang ini. Iya, jadi pelaut lah. Nah, pada saat itu kerja sebagai pelaut itu bagi seorang santri adalah sangat aib. Kan begitu. Santri alumni Demangan, santrinya Mbah Khalil kok entek-entekan ini dadi pelaut. Ini sangat aib. Karena pelaut pada saat itu istilahnya itu molimo itu dilakoni kabeh. Mulimo. Kan gitu. Molimo dilakoni kabeh. Lah kok terus mari ngono? Akhirnya jadi anu tahu-tahu si Mas Alwi menghilang. Itu sampai berapa tahun itu? Tidak ada keterangan. Tidak ada keterangan berapa tahun sampai beliau kembali itu. Tidak ada keterangan.
Jadi ya itu setelah beliau berangkat, ya istilahnya jadi berita viral kan. Nggih. Kepala sekolah Nahdlatul Wathon Hilang. raib. Untung bukan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang waduh. Jadi Viral di CNN Indonesia ini, Mas. Trending topik Ini ya. topik. Jadi trending topik kalau zaman sekarang. Ya itu jadi pergunjingan, jadi pembicaraan sampai yang namanya keluarga ini malu. Orang beliau putranya Kiai Besar Surabaya. Ki Abdul Aziz Sawah Besar Ampel itu besar-besarnya Kiai Surabaya pada saat itu juga. Itu merasa malu anaknya jadi pergunjingan. Melu kapal layar jadi pelaut. Wah, akhirnya sampai dengan sangat terpaksa beliau dipecat dari keluarga dan coret dari silsilah keluarga. Dari kakak. Luar biasa, makanya kalau saya melihat luar biasa pengorbanan Kiai Mas Alwi. Satu-satunya pada saat itu yang masih bisa nganukan cuma Kiai Ridwan. Yang masih bisa meredam. Kenapa kemarahan kok harus diputus sekarang? Gak kita tunggu nanti ketika datang di Tabayun. Apa perlu namune londo? Lah, ya ngapunten ya. Kiai-kiai dulu itu kan wirainya luar biasa. Jadi sudah tidak mau kecampuran begitu-begitu itu. Khawatir. Iya, wes Seudon. coret ae. Coret dikeluarkan dari Nahdlatul Wathon. Kan begitu lah. Dikeluarkan dari sekolah, Ya dikeluarkan dari dipecat dari keluarga kepala juga. sekolah, dari kepala sekolah dipecat, dikeluarkan dari Keluarga. Nahdlatul Wathon. Keluarga itu suatu pukulan kan. Akhirnya dicoret dari silsilah keluarga juga. Nah, dengar-dengar, bukan dengar-dengar lah, mungkin saya pernah baca bahwa Ki Mas Alwi ini selama di Belanda punya istri, Gus. Lah ya itu. Udah kan berangkat ke sana kan sampai sekian lama, enggak ada berapa tahun. Begitu mendengar beliau pulang, itu pertama kali yang mendatangi Kiai Ridwan. Jadi Kiai Ridwan lah. Kiai-kiai yang lain juga begitu tahu yang namanya Mas Alwi ini pulang dari layar. Dia pulang dari layar nggak punya apa-apa, orang sudah dicoret dari silsilah keluarga. Begitu kan. Sudah dicoret dari silsilah keluarga ya. Pulang dari Belanda ini itu enggak cuma ke Belanda saja loh. Beliau ke Belanda juga ke Perancis. Ke Belanda dan Perancis. Dari keinginan besar tahu. Keingintahuan mahu arenan wa adroka marenan situ. Kan begitu. Pulang begitu nyampe di Surabaya enggak punya tempat tinggal. Akhirnya buka warung kopi. Giras sekali lagi. Iya, kalau sekarang giras di Jalan Sasak. Oh, di Jalan Sasak. Ada beda kopi di Jalan Sasak itu. Buka warung kopi di situ. Sasak daerah Ampel. Iya, daerah Ampel. Lah, itu pun juga begitu. Oleh kiai-kiai itu seluruhnya mengharamkan santrinya beli kopi di warungnya Mas Alwi. Haram kok tuku kopi sampai longgo ngene warungnya Mas Alwi, najis. Sampai sebegitu wirainya para kiai-kiai terhadap. Lah itu yang datang pertama kali begitu. Monggo Ustaz. Nggih, nun sewu. Begitu Kiai Mas Alwi datang, itu Kiai Ridwan ya. Yang datang dulu. Iya, sudah sekian tahun tak ketemu wis curhatlah sama-sama. Itu dialognya itu kayak begitu. Lapo Kang Duan sampean teko nang ngene warungku iki. Sampean kok mulai dilebu ambek kiai-kiai sampean najis lho warungku iki. Karena sudah ada fatwa gitu, Gus. Iya. Ada fatwa. Iya, karena sudah ada fatwa begitu. Diharamkan. Entah fatwanya itu. Berita hoak Itu sudah ada. Iya. Entah fatwa itu sudah ditabayun apa belum, pokoknya yang penting fatwa ini keluar dulu. Yang jadi korban kan Kiai Mas Alwi. Kan Korbannya begitu. fatwa tadi. Kan itu.
didatangi sama Kiai Ridwan. Kiai Mas Alwi juga merasa begitu. Lah apa Kang Duan sampean teko rene? Sampean mulai dilebu ambek kiai-kiai. Apa kepentingan sampean teko rene? Berarti Yai Mas Alwi juga dengar kalau beliau itu bisa dikatakan dikucilkan dari kalangan. Paham sudah paham. Memang tahu resikonya. Nggih. Sampai sebegitunya beliau berani. Lah itu. Terus ceritanya Akhirnya jualan ya itu sama jadi Duan itu. Sampean ana kepentingan apa Kang Duan sampean? Terus perlu nih sampean lho sampai mbelani teko nang warungku, posisiku koyo ngene. Iki apa? Sik Mas. Engko iku tak jawab tapi jawaban dhisik pertanyaanku. Loh, karena ini memang istilahnya itu 3 serangkai ini zaman itu ada istilah 3 serangkai. Kiai Wahab, Kiai Mas Alwi, Kiai Ridwan iki jare wong Surabaya dulur tunggal bantal. Dulur tunggal bantal. Kalau dalam istilah sepak bola tridente nih. Iya. 3 striker yang mematikan. Jane arek Surabaya saiki kon coplek ya. Ah, jomplek. Itu. Jadi ya sudah gimana lah. Jawaban dhisik pertanyaanku. Apa pertanyaan sampean? Apa perlu nih sampean nang Londo? Delek apa sampean nang Londo? Kurang apa sampean? Kepala sekolah Nahdlatul Wathon sampean tinggal sampean culno. Kewajiban besar. Ono apa sampean sampe nang Londo? Sampean difitnah model koyo ngene. Itu baru. Ini buka. Ngene Kang Tuan. Monggo sik sampean tak gaekno kopi. Ah. Monggo diunjuk. Tapi ini bukan kopinya Ki Mas Alwi ini. Allah. Begitu besar pengorbanannya para mahasiswa NU ini. Itu akhirnya beliau nyampaikan. Aku gak terima kan. Aku opo sih gak sampean terima. Londo gawe renan sih aku gak terima. Makanya tak duweleki temen. Saiki opo sing kudu dinyari opo? Pembaruan itu lah berarti Islam iki kudu dinyar. Dianyari. Kudu dianyari. Pembaruan Islam berarti kan kudu dianyari Islam. Sing kudu dianyari ku opo? Lah wong Qur'ane luwih jelas al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madinah titik. Selesai dan setelah itu Nabi sudah tidak menerima wahyu lagi yang untuk disampaikan. Kenapa harus ada pembaruan lagi? Kenapa kok harus ada pembaruan? Iki opo gak trimo aku Kang Tuan. Aku yakin iki sing gawe dudu wong Islam. Iki mesti gaenane wong kafir. Makane aku gak nanggone Mesir. Keliru Dek Sur nanggone Mesir. Dek Sur itu maksudnya Yai Mas Mansur. Nang Mesir iku ketemu makelar wisan. Aku gak gelem, aku ndelek nanggone pusate, aku nang Londo. Yang produksi nih ngono. Ambek nanggone Prancis. Krono aku gak duwe. Krono aku gak duwe bondo. Ya apa caranya aku iso teko ngene kono? Aku melu kapal kan yo. Dan tahu resikonya. Aku nyambut gawe. Cekne aku iso ana kapal nang ngene Londo, aku melok aku nyambut gawe. Lah nek aku pamit nang ngene kiai-kiai mesti gak diolehi. Dadi sepurane aku yo sampean tak tinggal sampai terus ya apa? Nemu sampean nang wis. Alhamdulillah Kang Tuan nemu aku wis. Ya apa carane sampean ndeleki? Aku rabi Nyonya Londo. Wah. Nyanyaman nyanyaman. Aku rabi Nyonya Londo ngene kono Kang Tuan. Tapi tak Islamno dhisik. Tak Islamno dhisik. Lah alhamdulillahne gak duwe anak. Kok umpama Kiai Mas Alwi punya turunan di Belanda, repot ada Duria yang di Belanda. Bisa jadi Van der Mende.
underwear dan langsung aja pan-pan sama Belanda itu. Ya pan mumet sekali. Kadang mumet. Untungnya kayak Mas Alwi dengan istri yang Belanda enggak punya turunan. Seumpama punya ada Gus yang Jadi di Pak, Belanda. pada saat beliau pulang nggak dibawa ya? Viro. Oh Vino, cerai. Nggih. Jadi setelah lah terus ya apa sampai nolai ndeleki. Lah aku ya kudu mlebu nang perpustakaan negara maupun nang. Lah iki bojoku sing tak aku sawangane kaya pembantune bojoku iki. Oh. Jadi bojoku sing tak Siasahnya. Iya. Sampai segitunya Jadi sing beliau. gawak notasi. Berarti termasuk juga orang penting yang dinikahi. Begitu ndak paham itu ndak ada kejelasan, ndak ada cerita. Begitu masuk di perpustakaan negara segala nyambut gawe, sing ngene jero nyambut gawe aku. Dan dari sana Lah. diketahui. Ya nun sewu ya. Berarti beliau kan menguasai bahasa itu. Iya, otomatis. Nggih kan? Nggih. Sementara sekarang kan ndak ada cerita-cerita bahwa Kiai Mas Kalau Alwi. untuk mungkin di zamannya Kiai Mas Alwi untuk bahasa Belanda sudah familiar oke karena lah, kita mungkin. sudah kolonial Belanda gitu. Karena memang Dalam sudah masa penjajahan. Ya. India Belanda gitu. beliau kan menguasai untuk itu. Iya. Komunikasi Sampai ke Perancis segala. Terus ya apa hasilnya? Itu katanya ya Ridwan. Terus ya apa hasilnya sampai umat aja digawa rono Kang Ridwan. nggak usah ikut pembaruan maksudnya. Umat aja digawa rono. Wis gak usah pembaruan, gak usah renans. Iku ngono gawe ngejur Islam dhewe dikei musuh dalam selimut. Penggaweane lonto. Senogo gronye iki sing kurang ajar. Jadi senoknya itu yang ada di Indonesia itu yang bikin sebenarnya. Itu. Senogo gronye iki sing kurang ajar. Hafidnya. Dan karena dia tahu Islam ini tidak bisa dimusuh dari luar, itu tidak bisa dilawan dari luar. Kalau Islam dilawan dari luar, dia akan mengkristal dan akan sulit untuk dikalahkan. Salah satunya yaitu Dari dalamnya. cari orang, masukkan ke dalam, jadikan musuh dalam selimut. Ngerotek. Iya. Umat jangan dibawa ke sana. Wis paham Kang Duan maksudku. Terus sakniki opo keperluan sampean teko nang warung? Balik nanya ya, balik nanya. Ganti. Ganti. Mas Alwi yang Dorong sampean jawab, keperluan sampean teko rene kok. Wah, aku wis cerita mau keperluanku nang kene. Ngene Mas, keperluanku teko rene iki nomor 1. Aku kepingin dadi pembeli terakhir ngene warung iki. pembeli terakhir itu maksudnya gimana Mas? Ya itu, aku kepingin jadi pembeli terakhir ngene warung. Loh ya bener Kang Duan sampean pembeli terakhir, mari tak tutup warung iki wis jam 12. Udah terlalu malam. Masih gak ada uang. Tapi belum ada PPKM itu ya. Belum ada PPKM. Belum ada pembatasan. Belum. Kalau SBB kan. kalau kena sekarang sudah kena swab ya dua itu. PPKM melanggar. Udah disita KTP-nya. Itu. Dari aku kepingin dadi pembeli terakhir ngene warung sampean. Lho iya bener sampean pembeli terakhir iki jam 12 mari tak tutup warungku. Dudu iku maksudku. Ayo balik nang ngene Nahdlatul Wathon. Iki karyaku ambek Kiai Wahab to. Aku ambek Kiai Wahab to. Sing liyane wis banyak berkecimpung di Taswirul Afkar. Gitu loh. Banyak berkecimpung di Taswirul Afkar. Jadi yang di Taswirul Afkar itu sintenan mawon itu. Banyak itu termasuk Mbak Bisri. Kan itu sudah sama Mbak Wahab dipasrahkan sebagai kaptennya Taswirul Afkar itu adalah Mbak Bisri. Oh, baik, Mbak Bisri Jombang gitu. G. Itu ada Mbak Maksum, ada siapa itu? Kiai Asnawi Kudus, Kudus. ya. Dipanggil ke sini semua. Untuk iya, Untuk memberi konsep memberi Taswirul Afkar. Taswirul Afkar, memberi pembelajaran kepada murid-murid yang ada di Taswir. Karena di Taswirul Afkar itulah mulai dikenalkan kitab kuning. Oh.
bagi sekolah bagi lanjutan. pelajar yang enggak ke pondok gitu loh. Kan ini begitu akhirnya. Diajarkan kitab-kitab kuning. Itu kiai-kiai yang dulu sama-sama teman di pondok diceluki kabeh nang Dan Surabaya. akhirnya kayak Mas Alwi bisa diterima kembali. Nah ya itu masih belum anu. Ayo balik nang Tafsirul Akal. Itu sekali aku kali ambek Nahdlatul Wathon. ke Nahdlatul Wathon. Kali aku ambek Kiai Wahab Iya. tok. Loh, aku kan gak keberatan kan gua. Tapi terus kiai-kiai liyane ya apa? Urusan kiai-kiai liyane aku kok sing nyelesaikan. Bayar Ridwan berani ambil resiko seperti itu. Urusan ambek kiai-kiai liyane aku kok sing nyelesaikan. Sing penting ayo, gak pantes Mas. Sampean iki anake kiai. Mondok lama juga. Santrine nggone, santri teko nggone Demak. Kok entek-entekane buka warung gitu gak pantes. Aku iki anak tukang kayu kok dadi kepala sekolah. Keliru, ora pae warung tak jogone, kepala sekolah nggono. Dalamnya Mbak Yai Kadang Ridwan. Ridwan gitu. Nek sampean sik keberatan ngeculno warung iki, ora pae. Warung iki tak jogone, aku iki pantes aku anak tukang kayu. Sampean anak kiai, Enggak pantas. santrine Mbah Khalil. Entek-entane kok marung. Wis ora pae. Warung tak jogone kepala sekolah sampean. Dibegitukan sama. Ya wis, Kang Duan, aku tak istikharah dhisik. Kaya apa asile secepatnya sampean tak kandhani. Tak enteni, Mas. Lah. Dah sampai besok setelah subuh Kiai Ridwan itu ngajar ngaji pagi setelah subuh di Langgar ini. Oh, oke. Bubutan. Bubutan Ini kan ini, mangganya Kiai Ridwan ini. Oke. Setiap subuh tafsir Jalalain itu. Sampai sekitar jam 6 baru setelah itu ke Kawatan. Ke Nahdlatul Wathon ngajar di sekolah. Itu ya. Besok paginya subuh itu gitu setelah ngaji jam 6 beliau ke Kawatan. Di sana Kiai Mas Ali sudah nunggu. Sudah dapat istikharah berarti. Sudah dapat petunjuk. Sudah dapat petunjuk. Di sana sudah menunggu. Loh, alhamdulillah sampeyan wis ngene kene, Mas. Iya, Kang Duan sampean sik mulang iku mau. Iya mari subuh. Ya apa. Alhamdulillah Kang Duan. Kekarepan sampean diijabahi ambek pangeran. Sampean mulai aku toto-toto tak berseni warung tak tutup. Aku toto-toto sembahyang tahajud. Istikharah. Alhamdulillah panjenengan aku kudu balik. Jawabannya aku kudu balik nang Nahdlatul Wathon. Enteng kan kata-katanya ini. Oke. Alhamdulillah aku istikharah, jawabannya aku kudu balik nang Nahdlatul Wathon. Cuma aku gak duwe omah kan buat. Oh, nggih. Aku gak duwe gampang perkara omah. Karena beliau Tak gawekno guthekan ngene mburi kok sampean. di Mangkono Bubutan ngene sini. sekolah kene wis. Mulai di dino Kawatan. Oh, di Kawatan. Mulai dino iki sampean kepala sekolah ngono. Lah alhamdulillah sing nomor loro kan gua. Mari subuh. Warungku mau tak tawak-tawak mau payu kan gua. Oh, dijual. Dijual. Bedaknya dijual. Tak tawak-tawak mau payu kan gua. Iki hasilnya aku dodol warung. Ayo digeng-gedekno Nahdlatul Wathon. Jadi uang hasil penjualan diserahkan semua, Gus. Iki hasilnya aku dodol warungku. Alhamdulillah mau mari subuh tak tawak-tawak mau payu. Ayo iki digeng-gedekno Nahdlatul Wathon. Cuma aku gak duwe omah kan gua. Allah. Ya wis tak gawe godaan ngene mburi ngono. Mulai dina iki sampean dadi kepala sekolah. Enteng kan kelihatannya. Aku toto-toto yang istikharah oleh jawaban. Saya kepingin tahu orangnya yang sekali istikharah langsung dapat jawaban. Nego. Itu kalau beliau bukan orang-orang pilihan. Orang-orang soleh ya.
Gitu loh. Lah wong sing awak dhewe lho istikharah balak-balik liyane angop tok ae. Dan selanjutnya sampai lapaknya dijual langsung laku juga sekalian dari kan itu. gitu. Mungkin barangkali nanti Mas ini mau jual lapak juga. Oh, warung kopinya ganti takoyaki. Lah ya itu akhirnya mulai saat itu kembali lagi dan itu setelah yang lain ditabayun kiai-kiai oleh Kiai Ridwan, akhirnya beliau bisa diterima lagi. Itulah mulai ada pergerakan. Jadi kalau saya boleh menggarisbawahi bahwa itu semua adalah dari Kiai Mas Alwi. Oleh-olehnya teko ngene Londo ambek Prancis. Yang pada saat itu kiai-kiai banyak sering ketemu di Kertopaten memang. Karena waktu itu kumpulnya kan di situ. Di Kertopaten, di dalamnya Mbah Wahab. Oh, Mbak Yai Wahab menikah. Nggih. Diambil mantu oleh Yai Musa atau siapa gitu loh. Di Kertopaten ya. Di Kertopaten punya rumah memang di sana. Kumpulnya di sana itu merumuskan sepakat untuk mendirikan jamiah untuk membentengi Renans ini. Jadi supaya Wahabi itu jelas langsung dianukan sama Mas Alwi. Deloken engko nek Dik Sur teko. Engko lah koyo ngene. Betul memang. Pembaruan yang dibawa. Iya. Betul. Ndak selang beberapa lama Kiai Mas Mansur datang memang. Dan itu yang dihubungi Kiai Ridwan juga loh. Panjane sak cekutekan ngene. Sama-sama orang pergerakan. Iya. Yang dihubungi Kiai Ridwan juga. Sama Mas Mansur. Sama Kiai Mas Mansur. Kang Duan aku tolong undangno kiai-kiai Surabaya. Aku kepingin ngomong masalah oleh-oleh teko ngene lah itu yang jadi anuan juga. Karena setelah pertemuan itu besoknya langsung Kiai Mas Mansur dipecat dari kepala sekolah. Ganti yang ini. Langsung dikeluarkan dari Nahdlatul Wathon. Bukan kepala sekolah, langsung dikeluarkan, dipecat dari Nahdlatul Wathon. Dan akhirnya bergabung mendirikan. Ya itu akhirnya terus Ke tetangga sebelah. ya organisasi. Bukan mendirikan, bergabung di Bergabung Tetangga sebelah. ya ke tetangga sebelah itu. Yang notabene kalau saya boleh mengartikan antara Muhammadiyahnya Kiai Dahlan dengan Muhammadiyahnya Kiai Mas Mansur, ini bedanya itu ketika di Kiai Mas Mansur. Kalau Muhammadiyahnya Kiai Dahlan, iya. Kalau Muhammadiyahnya Kiai Dahlan dulu itu sama dengan Mbah Hasim. Pakai tahlil, pakai. Lho iya wong mati ditahlili sembahyang subuh kunut traweh ya 23 sak witire. Mari sembahyang yo wiritan jaher. Itu Kiai Dahlan. Bahkan ya nuwun sewu di Jogja itu kan ada yang namanya organisasi Dahlaniyah. Yang diambil yang mendirikan itu adalah anak turunnya Kiai Dahlan. Itu enggak mau dikatakan Muhammadiyah. Di Jogja sampai Iya, sekarang itu. Sampai sekarang ada Dahlaniyah. Dan terus kelanjutan untuk embrio yang lain, Nahdlatul Tujar sejarahnya gimana itu? Kalau Nahdlatul Tujar itu kan setelah mendirikan 2 lembaga pendidikan. Nahdlatul Wathon dan Dan Taswirul Afkar lah, untuk menghidupi 2 lembaga pendidikan ini diambilkan dari mana? Karena membeludaknya siswa. Bosnya saya. Lah itu akhirnya kiai-kiai termasuk Mbah Wahab juga mendirikan yang namanya Nahdlatul Tujar itu. Kebangkitan para pedagang. Saudagar lah itu dikumpulkan di Nahdlatul Tujar yang itu diserahkan di istilahnya yang menjadi kapten kesebelasannya itu adalah 2 orang, Syekh Ahmad Ghanaim sama Hasan Gimpo. Syekh Ahmad Ghanaim Mesir. Dari Mesir. Tapi beliau tinggal di Indonesia.
ini yang menjadi leadernya di Perdagangan itu untuk mensupport untuk seluruh mensupport seluruh kegiatan yang ada dua di lembaga ini. dua lembaga. Belum ada NU loh, Belum ada yang belum ada NU. Nah itu kan kiai-kiai sering ketemu ketika di Tasbirul Akbar, ketika di Nahdlatul Wathon. Begitu ketambahan Kiai Mas Alwi ini hadir dengan informasi yang up to date yang beliau dapat dari